Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Maulana dengan NIM 5311421011. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Kedua hukum ini sama-sama membahas tentang medan magnet. Pada dasarnya, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, kutub positif dan kutub negatif. Sama seperti muatan listrik, medan magnet ini atau magnet ini juga memiliki sifat saling tarik-menarik dan tolak-menolak. Kedua sifat ini dinamakan gaya magnet. Maka dapat disimpulkan bahwa medan magnet adalah lingkup daerah di mana gaya magnet dapat bekerja. Hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart adalah hukum yang membahas tentang medan magnet yang dihasilkan oleh suatu arus. Hukum ini berkaitan dengan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet. Seperti pada gambar kita lihat di sini terdapat kawat penghantar yang dipegang oleh tangan kanan dengan arah ke atas yaitu arah arus, dan yang lingkaran itu adalah medan magnet dengan jari-jari A. Sebelumnya sini terdapat keterangan di mana dB itu adalah intensitas medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dl adalah panjang elemen kawat berarus dengan satuan meter, theta adalah sudut antara arah kuat arus listrik dengan garis hubung titik ke kawat berarus. R itu adalah jarak dari titik ke panjang kawat berarus dengan satuan meter. Di sini terdapat penurunan rumus atau persamaannya. Terdapat gambar yang dapat kita ilustrasikan di mana intensitas medan magnet ini berbanding lurus dengan arus atau I. Lalu intensitas medan magnet juga berbanding lurus dengan dl. dl itu apa tadi? Panjang elemen kawat berarus. Lalu intensitas medan magnet juga berbanding lurus dengan sin theta. Mengapa sin theta? Karena sudut theta ini sejajar dengan arus. Maka dari itu, otomatis nilai medan yang dihasilkan arus akan bernilai 0. Maka dapat kita cari nilai yang dapat menghasilkan 0 adalah sin theta. Mengapa sih sin theta? Kenapa tidak cos theta saja? Karena sin theta ketika sudutnya 0 maka menghasilkan 0. Dan jika cos theta ketika sudutnya 0 maka menghasilkan nilai 1. Maka dari itu kita menggunakan sin theta. Di sini terdapat persamaannya yaitu dB. Ini kita simpulkan menjadi dB berbanding lurus dengan I dl sin theta. Kemudian per 4 VR kuadrat. R di sini berbanding terbalik. Mengapa? Karena semakin jauh nilai jaraknya atau semakin tinggi nilai jaraknya, maka nilai medannya semakin kecil. Di sini juga terdapat catatan di mana sin theta sama dengan A per R. Mengapa? Karena sin itu depan dan miring. Sudut dari theta ini depannya yaitu A per miringnya yaitu R. Maka sin theta sama dengan A per R. Di sini juga terdapat R yang merupakan Pythagoras, yaitu akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Maka sin theta sama dengan A per R. R-nya itu ya ada akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Maka untuk mencari nilai intensitas medan magnet total, kita membutuhkan integral. Maka integral intensitas medan magnet sama dengan integral I dikali dl dikali sin theta per 4 VR kuadrat. Kemudian integral dB sama dengan integral I dx. Mengapa dx? Karena dl ini berada di kawat X.
maka integral I dikali dx per 4V dalam kurung A kuadrat ditambah X kuadrat dikali A per dalam kurung A kuadrat ditambah X kuadrat 1 per pangkat 1 per 2. Maka integral dari B yaitu B sama dengan I dikali A per 4V. Mengapa ini di depan dari integral min tak hingga sampai dengan tak hingga? Karena di sini tidak terdapat nilai X-nya. Maka B sama dengan I dikali A per 4V integral min tak hingga sampai dengan tak hingga D dikali dx per A kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3 per 2. Maka hasilnya adalah B sama dengan I dikali A per 4V dikali X per A kuadrat dan kurung A kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 1 per 2 dari min tak hingga sampai tak hingga. Maka hasilnya adalah B sama dengan I per 2VA. Ini merupakan medan magnet induksi oleh konduktor pembawa arus. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas hukum Ampere. Hukum Ampere ini sama seperti medan magnet pada Biot-Savart, yaitu sama-sama menghitung medan magnet. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, hukum Ampere ini menghitung medan magnet akibat kawat berarus listrik, namun pada loop tertentu. Di sini dapat kita ilustrasikan sebuah kawat berarus dengan sebuah kawat dengan arus ke bawah, maka medannya akan searah dengan jarum jam. Kuat arus I di sini berbanding lurus dengan intensitas medan magnet H atau B berbanding lurus dengan dl-nya, panjang dari kawat berarus ini. Maka bisa kita sederhanakan secara otomatisnya I sama dengan integral tertutup dari vektor B dikali dengan panjang dari kawat yaitu dl. Karena kuat pada medan magnet pada persamaan tersebut adalah konstan, maka yang kita dapat adalah lintasan dari kawat arus dl, dan kita tahu lintasan dari dl-nya berupa lingkaran. Kita tahu integral dari keliling lingkaran adalah 2VA, sehingga kita dapat B sama dengan atau I sama dengan B integral tertutup dl. Kemudian I sama dengan intensitas medan magnet 2VA. Maka B sama dengan I per 2VA. Intensitas medan magnetnya sama dengan mu 0 dikali B. B di sini dapat kita masukkan nilainya, yaitu intensitas medan magnet sama dengan mu 0 dikali I per 2VA. Ini merupakan medan magnet induksi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.